Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang Kartu Indonesia Pintar dan program Indonesia Pintar. Jadi kemarin banyak sekali teman-teman yang komen di video saya tentang dia punya Kartu Indonesia Pintar tetapi tidak mendapatkan bantuan PIP. Sekaligus buat teman-teman yang tidak memiliki KIP tetapi mau mendapatkan beasiswa PIP. Jadi simak terus informasinya karena saya akan memberikan caranya agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan ini jika belum pernah mendapatkan bantuan ini. Sebelum kita lanjut, ada baiknya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu agar saya selalu update informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel ini. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu PIP. Jadi PIP atau singkatan dari Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah usia 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, peserta program Keluarga Harapan, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah. Jadi PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program bantuan siswa miskin atau BSM. Jadi itu dia teman-teman tentang PIP. Kemudian siapa saja sih sasaran utama program Indonesia Pintar ini? Yang pertama yaitu peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar. Yang kedua peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus. Yang ketiga peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pelayaran, dan kemaritiman. Jadi itu sasaran utama PIP teman-teman. Kemudian bagaimana sih cara menggunakan Kartu Indonesia Pintar? Yang pertama, penerima KIP harus terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal baik SD, SMP, SMA atau SMK ataupun non formal melalui PKBM atau SKB atau LKP. Jadi yang kedua, KIP harus terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik lembaga pendidikan. Jadi teman-teman, meskipun kalian memiliki Kartu Indonesia Pintar tetapi tidak terdaftar di Dapodik, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan bantuan PIP. Jadi jika teman-teman memiliki Kartu Indonesia Pintar, maka teman-teman wajib mendaftarkan diri ke lembaga pendidikan. Jadi di mana sih lembaga pendidikan? Jadi lembaga pendidikan yaitu satuan sekolah teman-teman. Misalnya kalian sekolah di SD, maka kalian wajib melaporkan Kartu Indonesia Pintar kalian ke pihak sekolah. Seperti itu. Jadi banyak yang mengatakan kemarin tidak mendapatkan PIP padahal memiliki Kartu Indonesia Pintar. Jadi teman-teman harus melaporkan nomor kartu KIP kalian kepada pihak sekolah. Seperti itu. Sebelum terlalu jauh, kita perlu mengetahui siapa sih penyelenggara program Indonesia Pintar itu. Jadi, PIP atau Program Indonesia Pintar merupakan kerjasama 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, yang kedua Kementerian Sosial atau Kemensos, dan yang ketiga yaitu Kementerian Agama atau Kemenak. Jadi teman-teman ini yang berasal dari sekolah umum berarti bisa mendaftar KIP. Dan sekolah di bawah Kementerian Agama juga bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Karena ini merupakan kerjasama 3 kementerian. Jadi teman-teman yang berasal dari MTS bisa juga mengajukan pendaftaran KIP jika memang membutuhkan bantuan dari PIP. Mengapa harus ada Kartu Indonesia Pintar atau KIP? Jadi KIP diberikan sebagai penanda atau identitas penerima bantuan pendidikan PIP. Jadi kartu ini memberikan jaminan
dan kepastian anak-anak usia sekolah terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan. Jadi setiap anak penerima bantuan pendidikan PIP hanya berhak mendapatkan satu KIP. Jadi jika teman-teman memiliki anak-anak kemudian memiliki KIP, maka KIP yang dari SD akan dipergunakan sampai SMA, tetapi wajib mendaftarkan setiap memasuki sekolah baru teman-teman, karena itu akan dikirimkan ke data sekolah kalian atau akan ada surat rekomendasi dari sekolah kalian untuk mencairkan PIP-nya, seperti itu. Kemudian bagaimana jika siswa miskin belum menerima KIP? Jadi ini paling penting buat teman-teman pahami. Siswa dapat mendaftar dengan membawa kartu keluarga sejahtera atau KKS orang tuanya ke lembaga pendidikan terdekat. Misalnya anak-anak kalian sekolah di SMP, kemudian mau mendapatkan KIP, maka kalian harus membawa KKS, kartu keluarga sejahtera, ke sekolah SMP anaknya, seperti itu. Kemudian jika siswa tersebut tidak memiliki KKS, orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu atau KTM dari RT RW dan kelurahan desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran. Jadi jika tidak memiliki KKS, maka seorang siswa bisa meminta surat keterangan tidak mampu di kelurahan setempat, kemudian membawa ke sekolah untuk mengajukan penerima KIP, seperti itu. Jadi mungkin ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Buat teman-teman yang sudah pernah mengajukan, jangan lupa komen di kolom komentar apakah sudah ada yang sudah mengajukan atau tidak. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi ada ya beberapa yang mempertanyakan berapa sih besaran dana manfaat dari program Indonesia Pintar. Jadi untuk peserta didik SD MI paket A sederajat akan mendapatkan 450 per tahun. Kemudian untuk SMP sederajat akan mendapatkan 750.000 per tahun. Selanjutnya untuk peserta didik SMA sederajat akan mendapatkan 1 juta rupiah per tahun. Apa kewajiban peserta didik penerima dana program Indonesia Pintar? Yang pertama, menyimpan dan menjaga kartu Indonesia Pintar dengan baik. Yang kedua, PIP merupakan bantuan pendidikan, dana manfaatnya harus digunakan untuk keperluan yang relevan. Yang ketiga, terus belajar dan bersekolah, tidak putus sekolah dengan rajin, disiplin, dan tekun. Jadi itu kewajiban seorang peserta didik yang menerima PIP, harus memperhatikan sekolah lebih utamanya teman-teman, karena sudah mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah. Kemudian kemarin ada juga pertanyaan bagaimana jika kartu Indonesia Pintar hilang atau rusak. Jadi kartu menjadi tanggung jawab pemilik. Jika KIP hilang atau rusak, pemilik dapat segera menghubungi kontak pengaduan PIP untuk penggantian kartu baru. Jadi pemilik wajib memberitahukan nomor KIP dan menyertakan identitas diri. Jadi sebentar teman-teman, saya akan menginformasikan kontak pengaduan untuk layanan PIP. Untuk pertanyaan dan pengaduan, bila Anda memiliki pertanyaan atau pengaduan tentang PIP atau KIP, silakan hubungi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di laman pengaduan PIP kemendikbud.co.id atau SMS melalui 085775295050 atau 0811976929 dengan format provinsi, nama kabupaten atau kota, nomor kartu Indonesia Pintar, nama penerima, isi pesan. Bisa melalui email juga teman-teman, melalui pengaduan @kemendikbud.co.id dengan telepon yang tertera teman-teman. Jadi teman-teman, misalkan saya kehilangan kartu Indonesia Pintar, maka saya bisa melaporkan mencantumkan dengan format provinsi, misalkan Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng, nomor KIP sekian, kemudian nama Rahman, kemudian isi pesan, misalkan kartu Indonesia rusak, kartu Indonesia Pintar saya rusak atau hilang, misalnya jika hilang ya teman-teman, seperti itu isi pengaduannya. Kemudian kita kirim ke nomor atau email yang tertera, seperti itu teman-teman. Jadi semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.